Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Mawati dari kelas PAID yang akan memenuhi tugas PTS Ilmu Pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai tentang poin pentingnya saja. Poin penting mengenai kedudukan Al-Quran dan As-Sunnah dalam pendidikan Islam. Yang pertama, di sini ada sumber utama pendidikan Al-Quran dan hadis. Merupakan sumber utama dalam pendidikan Islam. Kenapa merupakan sumber pertama dalam pendidikan Islam? Karena keduanya itu memang memberikan pedoman hidup yang harus dipegang oleh setiap individu. Nah, untuk mencapai tujuan hidup yang baik di dalam dunia maupun di akhirat. Lalu yang kedua itu ada mengenai tentang peran Al-Quran. Nah, Al-Quran di sini itu berfungsi sebagai wahyu yang bersifatnya itu umum ya. Nah, kenapa bersifat umum? Karena memberikan prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai yang harus diikuti dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang ketiga ada mengenai tentang peran hadis ya. Hadis di sini itu menjelaskan dan merinci isi dari Al-Quran, memberikan konteks dan aplikasi praktis dari ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Lalu selanjutnya di sini juga ada mengenai tentang pembentukan karakter ya. Pendidikan Islam di sini itu bertujuan untuk membentuk akhlak. Nah, akhlak yang mulia dan meningkatkan pengetahuan sehingga kita atau individu dapat melaksanakan ibadah yang dimana ibadah itu menjadi jauh lebih baik dan menjadi khalifah yang bertanggung jawab di bumi ini. Selanjutnya di sini juga ada mengenai tentang pendidikan holistik ya. Nah, apa sih pendidikan holistik itu? Saya akan sedikit memaparkan ya poin pentingnya saja. Pendidikan dalam Islam itu mencakup pembinaan jasmani, yaitu akal, jiwa yang bertujuan untuk menciptakan kita atau individu yang seimbang dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, yang keenam di sini ada nilai-nilai moral dan etika. Nah, ajaran Islam itu tidak hanya mengenai Al-Qur'annya, tetapi ajaran Islam itu kaya akan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi landasan dalam pendidikan untuk membentuk kepribadian yang jauh lebih baik lagi. Lalu selanjutnya itu ada kedudukan ya. Kedudukan apa sih? Kedudukan as-sunnah. Ya, di situ ada kedudukan as-sunnah. Yang as-sunnah ini memiliki kedudukan yang fundamental ya sebagai sumber hukum kedua setelah apa? Setelah Al-Quran, yang memberikan panduan dalam berbagai aspek kehidupan dan hukum. Oke, selanjutnya di sini saya akan memaparkan poin-poin pentingnya saja mengenai tentang pendidikan Islam dalam perspektif sejarah Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Nah, yang pertama yaitu pendidikan pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW ini adalah berperan sebagai pendidik utama yang mengajarkan nilai-nilai Islam kepada para sahabat dan umatnya melalui wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu selanjutnya di sini juga ada proses pendidikan dimulai dengan pengajaran Al-Quran dan akhlak, serta mendorong umat untuk menggunakan akal dan memiliki pemikiran yang sangat kritis. Nah, lalu selanjutnya juga ada metode pendidikan yang digunakan termasuk halakah ya, yang dimana para murid itu berkumpul untuk belajar dan berdiskusi, menciptakan lingkungan belajar yang interaktif. Selanjutnya juga di sini juga ada mengenai tentang pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar
Umar, Utsman, dan Ali itu melanjutkan tradisi pendidikan dengan fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan penyebaran ajaran Islam. Gitu. Lalu selanjutnya di sini juga ada mengenai tentang ini. Mereka ini mendirikan pusat-pusat pendidikan ya, dan mendorong masyarakat untuk belajar. Nah, sehingga pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pemerintahan pada waktu itu, pada zaman mereka. Nah, lalu di sini juga ada Khulafaur Rasyidin juga berperan dalam menyusun dan mengkodifikasi Al-Quran, memastikan bahwa ajaran Islam dapat dipelajari dan dipahami dengan baik oleh generasi mendatang, oleh generasi selanjutnya. Lalu pentingnya pendidikan dalam masyarakat Islam itu ya sangat penting, dianggap sebagai kunci utama untuk kemajuan peradaban Islam, dan dengan menekankan karakter dan moral yang baik. Lalu ada pendidikan Islam juga tidak hanya berfokus pada aspek intelektual ya, tetapi juga berfokus kepada pembentukan akhlak dan spiritualitas individu. Nah, selanjutnya di zaman itu juga ada yang disebut warisan. Nah, jadi pendidikan yang dimulai oleh Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin itu membentuk dasar bagi sistem pendidikan Islam yang ada hingga pada saat ini. Nah, yang buat pentingnya itu, yang menekankan pentingnya itu ilmu pengetahuan dan etika dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya ada beberapa poin penting mengenai sejarah pendidikan Islam di Indonesia dari berbagai periode. Salah satunya itu yang pertama ada periode sebelum masa penjajahan. Ketika sebelum masa penjajahan, pendidikan Islam di Indonesia itu dimulai dengan kedatangan para ulama dan pedagang Muslim yang membawa ajaran Islam, yang kemudian mendirikan pesantren sebagai lembaga pendidikan. Pada waktu sebelum penjajahan juga, pesantren itu menjadi pusat pendidikan agama, yang dimana santri itu belajar mengenai tentang Al-Quran, mengenai tentang tafsir, dan juga mengenai tentang fikih dan ilmu agama yang lain-lainnya. Nah, lalu yang selanjutnya itu metode pengajaran. Nah, metode pengajaran waktu itu yang digunakan itu adalah tradisional, dengan menekankan pada penghafalan dan pemahaman teks-teks yang keagamaan, yang mencakup tentang peristiwa keagamaan dan yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada masa penjajahan. Nah, pendidikan di masa penjajahan itu, pada masa penjajahan Belanda, pendidikan Islam itu mengalami tantangan, tetapi tetap bertahan melalui pesantren dan madrasah itu. Lalu ada juga waktu Belanda ya. Belanda itu memperkenalkan sistem pendidikan formal, tetapi pendidikan Islam dijalankan secara informal di pesantren. Jadi formalnya ada, informal juga ada, namun yang informal itu di pesantren. Lalu yang selanjutnya itu munculnya organisasi Islam itu seperti Muhammadiyah, Nadatul Ulama, dan sebagainya itu, yang berperan dalam pengembangan pendidikan Islam dan modernisasi kurikulum waktu itu. Nah, yang ketiga
pada Orde Lama ya, kisaran 1945 sampai dengan 1966 lah ya. Pendidikan Islam itu mendapatkan perhatian lebih dengan diakuinya itu pendidikan agama. Nah, pendidikan agama itu diakui dalam sistem pendidikan nasional sejak waktu itu. Nah, pemerintah itu mendirikan lembaga pendidikan Islam formal seperti madrasah yang diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional. Nah, lalu munculnya berbagai lembaga pendidikan Islam yang berfokus pada pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi itu selain pendidikan agama, jadi tidak hanya dengan pendidikan agama, tetapi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lainnya. Lalu selanjutnya yang keempat mengenai tentang Orde Baru. Orde Baru itu dimulai dari tahun 1996 sampai 1998. Nah, pendidikan Islam itu mengalami perkembangan dan perkembangan itu sangat signifikan, sangat pesat gitu dengan adanya kebijakan pemerintah yang mendukung pendidikan agama. Nah, lalu ada madrasah ya, madrasah dan pesantren itu mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam hal kurikulum dan fasilitas. Nah, selanjutnya juga, tetapi ada juga tantangan di balik diakui itu ada beberapa tantangan berupa penekanan pada pendidikan umum yang mengakibatkan marginalisasi pendidikan agama dalam beberapa aspek. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada fenomena pasca Orde Baru ya. Pasca Orde Baru. Setelah reformasi itu terjadi ada satu peristiwa pendidikan Islam itu dengan munculnya berbagai lembaga pendidikan baru. Nah, semakin banyak ya ketika pada Orde Baru pendidikan agama Islam itu semakin banyak. Nah, termasuk sekolah-sekolah Islam modern seperti itu. Nah, lalu pendidikan Islam juga semakin beragam. Apa semakin beragamnya dengan adanya integrasi itu antara pendidikan agama dan umum serta pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kurikulum itu semakin meningkat, sudah agak berbeda gitu ya, agak berkembang dari sebelumnya. Itu pemesanannya. Nah, lalu ada juga fenomena globalisasi dan teknologi informasi juga sangat mempengaruhi pendidikan Islam waktu itu dengan munculnya pendidikan daring dan akses informasi yang jauh lebih luas dari sebelumnya. Oke, selanjutnya di sini saya juga akan memaparkan tentang poin-poin penting mengenai metode pendidikan Islam dan fokus pada pendekatan tradisional dan modernnya gitu. Nah, yang pertama saya di sini akan sedikit memaparkan mengenai pendekatan tradisional terlebih dahulu ya. Apa saja sih gitu pada waktu zaman tradisional itu pendekatan itu dengan cara apa sih gitu. Nah, yang pertama itu ada dengan pesantren ya, pesantren. Nah, metode ini itu pendidikan tradisional di Indonesia sering kali dilakukan di pesantren gitu, di mana santri itu belajar langsung dari kiai maupun dari guru gitu. Proses pembelajaran ini juga lebih bersifat informal ya, lebih bersifat informal dan berbasis pada penghafalan serta pemahaman. Jadi teks-teksnya itu keagamaan. Teks keagamaan itu diambil dari Al-Quran dan kitab-kitab yang lainnya, yaitu kitab kuning misalnya. Nah, yang kedua juga ada metode ceramah ya. Metode ceramah itu yang dimana pengajarannya itu sering dilakukan melalui ceramah gitu, dimana si guru itu menyampaikan materi secara lisan, secara langsung. Nah, jadi metode ini itu menekankan pada transfer pengetahuan dari guru pada murid tanpa banyak interaksi gitu ya, ditransferkan dari guru ke murid seperti itu yang waktu itu dijelaskan. Nah, lalu selanjutnya juga ada halakah ya, atau halakah
dalam halakah itu sekelompok murid berkumpul untuk belajar dan berdiskusi. Nah, menciptakan suasana belajar yang sangat produktif meskipun tetap dalam kerangka tradisional. Selanjutnya, metode selanjutnya ada penghafalan. Ya, penghafalan itu yang mulai dari dulu. Jadi dari dulu itu lebih ke penghafalan, penekanan pada penghafal Al-Quran dan kitab-kitab klasik gitu. Merupakan ciri khas pendidikan tradisionalnya yang bertujuan untuk membentuk karakter dan akhlak si santrinya. Nah, lalu di sini juga saya akan sedikit memaparkan mengenai tentang tradisi modern lah ya. Tradisi modern itu salah satunya itu yang pertama ada tentang integrasi kurikulum. Nah, yang dimana pendidikan Islam modern itu mengintegrasikan kurikulum agama dengan pendidikan umum. Nah, sehingga siswa itu tidak hanya belajar ilmu agama saja, tetapi mereka juga belajar mengenai tentang ilmu pengetahuan maupun ilmu teknologi maupun ilmu yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada metode pembelajaran aktif ya, yang dimana pendekatan modern ini lebih menekankan pada metode pembelajaran aktif, di mana si siswa atau si muridnya itu terlibat dalam proses belajar itu melalui diskusi biasanya ya, melalui proyek atau penelitian, ya lebih ke penelitian, proyek dan lainnya. Yang ketiga juga ada penggunaan teknologi. Nah, dalam pendidikan modern ini sudah ada teknologi informasi ya dan komunikasi yang bisa digunakan untuk mendukung proses belajar gitu. Seperti menggunakan media digital dan platform misalnya ya, atau pembelajaran daring gitu, atau yang lainnya, aplikasi kan sudah banyak ya. Nah, lalu ada juga pendidikan berbasis kompetensi ya. Pendekatan ini itu modern, berfokus pada apa? Pada pengembangan kompetensi siswa gitu. Jadi termasuk keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan sosial yang penting untuk menghadapi tantangan di era globalisasi saat ini. Nah, selanjutnya di pendidikan pendekatan modern juga ada pendidikan karakter. Pendidikan Islam modern juga menekankan pentingnya pendidikan karakter, yang dimana nilai-nilai moral dan etika itu diajarkan secara sistematis maupun membentuk individu yang berakhlak mulia. Oke, cukup sekian pemaparan dari saya seperti itu. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.